berapa menit kemudian itu manggil nama gue bang. Li, suaranya sih Ical. Oke, iya. Itu gue bukain bang, nggak ada orang lagi bang. Akhirnya gue nengok ke tangga, itu nggak ada orang juga. Gue masuk lagi bang, yang gue lihat di balkon bang, itu ada sosok pocong lagi. Pas gue nggak lama ngerokok lagi, sambil main game rebahan, itu ada ketok-ketok lagi. Pas gue buka bener nggak ada lagi bang. Nah pas gue telingak-telinguk, itu gue ngeliat bener-bener sosok pocong bang. Di depan persis pintunya. Kamar Kang Aman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputra Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue udah menghadirkan narasumber nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat menempati salah satu rusun di daerah Jakarta. Kita sapa dulu, sebelah gue udah ada Bang Ali nih. Halo Bang. Halo Bang. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah. Nih Bang, ini kan nempatin rusun nih Bang ya? Ya. Di daerah Jakarta. Jakarta mana nih Bang? Di Jakarta Utara Bang, di ujung Jakarta Utara. Oke, Gue nggak bisa nyebutin tempatnya juga ya. Jangan sebutin lah, karena rusun di Jakarta juga banyak Bang ya. Iya. Nah ini nempatin tahun berapa Bang? Ini baru Bang. Kejadiannya itu baru bulan Maret kemarin. Bulan Maret kemarin? Baru banget, sampai sekarang mungkin ya masih gencar ya, cuma ya udah agak mendingan lah Bang lah. Tapi sekarang masih nempatin di sana? Enggak, sekarang itu karena apa ya Bang? Gua kan kerja, terus perbantuan ke daerah situ. Kebetulan kawan gue ini rumahnya di rusun tersebut Bang. Jadi gue nggak pulang, melainkan numpang ke rumah kawan lu. Gua, iya. Iya. Berarti kawan lu udah lama di situ? Udah lama Bang. Emang asli orang situ sih. Orang situ. Maret, April, Mei sampai sekarang? Iya. Berarti terakhir keluar kapan tuh? Gue terakhir keluar belum ada 2 minggu yang lalu sih Bang dari sana. Pertengahan Mei berarti ini? Berarti kurang lebih 2,5 bulan lah ya di situ? Iya, kurang lebih 2 bulan. Emang karena ada kerjaan juga di sana ya? Iya. Tadi ya? Oke, berarti selama 2 bulan itu ibaratnya lu ngalamin kejadian horor di sana? Iya. Bahkan ada kejadian, maksudnya kabar duka juga lah Bang, yang tragis. Di situ juga ada. Dan kawan lu juga ngalamin juga nih? Ngalamin juga Bang. Oke, kawan tuh udah kuat banget di situ mentalnya dia. Iya, berarti kawan lu udah lama juga ngalamin kejadian horor dari pertama punya rusun itu? Iya, benar. Oke Bang, untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu nih Bang. Siap. Oke nih, bagi kalian yang penasaran sama ceritanya Bang Ali, simak terus dari awal sampai habis. Dan bagi kalian nih yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan buat Sobat Tengah Malam, support terus channel Kisah Tengah Malam dengan cara like, comment, share, dan pastinya subscribe channel ini. Oke Bang Ali, nggak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Awalnya itu kan gua kerja ya Bang ya. Nah itu kurang lebih di tanggal 19 Maret itu gue dioper Bang dari tempat kerja gue yang lama ke tempat kerja gue yang baru. Karena kan emang banyak hub kayak kayak cabang Bang. Karena kerjaan gue ini retail Bang. Gue perbantuan ke salah satu hub yang baru ini. Itu awalnya gue pulang pergi Bang dari rumah ke hub baru ini. Karena emang jaraknya ya lumayan sih Bang, dari rumah gue ke hub ini yang baru ini. Nah jelang 3 hari gue kenal lah sama salah satu teman rekan kerja gue baru di sana. Dia nyaranin gue buat nginep di rumahnya selama perbantuan di situ. Boleh juga sih, nggak apa-apa asal nggak ngerepotin. Kebetulan dia orang tuanya nggak ada di situ Bang, dia cuma tinggal sendiri. Pas gue masuk ke rusun itu, gue awalnya emang rusunnya emang udah kumuh banget sih Bang. Banyak rata-rata itu dari lantai 1 sampai lantai 3. Maaf ya, kebanyakan maksudnya orang-orang Madura yang pedagang-pedagang gitu. Pas gue pertama masuk rusun itu pun maksudnya seneng lah, maksudnya rame begini. Bahkan kayak anak-anak sepantaran gue itu banyak Bang di situ. Nah selang beberapa hari, gue kan kerja dari pagi, pulang itu siang Bang, jam 2. Nah beda sih dengan kawan gue. Dia itu masuk siang, pulang malam. Otomatis gue itu siang ada di rusun tersebut sendiri. Suatu ketika itu gue nggak denger Bang, ada percekcokan
antar keluarga. Jadi ini sebut aja salah satu namanya, ini gue samarin ya bang ya. Iya. Ada salah satu namanya Kang Samin bang. Beliau ini pedagang sate. Ya kan, orang maksudnya dia perantau juga dari Kalimantan. Dan ada salah satu keluarga lagi sama-sama pedagang sate bang, namanya Kang Man. Beliau ini sama dari Kalimantan, cuma dari Sampit bang. Ya kan, dia sama-sama udah punya keluarga, itu cekcok bang. Gua awalnya nggak tahu, itu tiba-tiba rame aja di luar. Karena dia cekcok kayak pakai bahasa daerah, gua nggak ngerti ya bang. Entah agak sorean, gua diem, terus kawan gua nggak lama pulang. Gua nanya lah, tadi ada ngeribut tuh di depan. Kang Man ya? Dia udah tahu kan, karena emang Kang Man ini wataknya gimana ya bang? Bisa dibilang arogan lah bang, udah terkenal banget. Keras gitu. Keras banget bang. Orangnya benar-benar gak bisa diusik. Nah, setelah itu, udahlah. Beberapa hari kemudian, itu cekcok parah bang. Antara Kang Man sama ini. Karena emang, apa ya, bisa dibilang si Kang Man ini iri bang. Sama usahanya Kang Samin. Oke. Kang Samin ini bisa dibilang jualan satenya lebih laris dibanding Kang Man ini bang. Ya kan, antara cekcok kayak iri atau kayak gimana gue kurang paham. Itu kan dia tuh setiap maghrib bang, kayak apa ya, kayak ngasih apa sih kepercayaan orang Dayak lah bang, kan dia orang Kalimantan tuh bang. Mohon maaf kalau salah ya bang. Kayak apa ya, naruh dupa itu di depan kamarnya dia. Iya. Nah, itu tuh dia sampai dituduh bang pakai penglaris karena cuma pakai kayak gitu doang bang. Itu suami istri, bener-bener mulut jahat sih bang. Oh, Kang Man ini. Kang Man ini sama istrinya bang. Dan waktu itu kurang lebih jam berapa ya? Sore lah bang. Itu rusun lagi anteng-antengnya bang, sepi. Tiba-tiba gue ngedenger suara bumrang. Jadi apa yang dibakar itu yang kayak dupa ya gue nyebutnya ya. Itu ditendang bang sama Kang Man. Dia sambil ngomong, lu dagang nggak sehat ya, make pesugihan. Sampai dituduh begitu bang. Awalnya gue, masa iya sih Kang Samin ini pesugihan? Karena emang gue nggak tahu apa-apa. Kang Samin ini orangnya baik bang. Ya. Bener-bener baik, ramah sama tetangga. Ya. Dia itu welcome. Bahkan beberapa hari gue tinggal di situ, itu kan gue malam biasa sering ngopi ngerokok. Itu dia pulang jualan bang, gue sering ditawarin makan bang. Saking baiknya Kang Samin itu. Singkat cerita, kurang lebih dari cekcok yang kata nendang itu bang, kurang lebih 3 hari atau 4 hari bang. Jadi kan Kang Man ini kan selain jualan sate, istrinya itu jualan kue bang. Setiap pagi di pasar, nggak jauh dari rusun itu bang. Gue itu kan kondisi pagi-pagi, kurang lebih jam 9 bang. Itu ada salah satu kejadian. Jadi kan Kang Man ini sama istrinya pulang jualan bang, sekalian jemput anaknya, ya kan. Itu gue siang-siang pas pulang kerja di rusun itu udah rame bang, ada ambulan, bahkan ada kepolisian bang. Gue nanya lah sama ibu-ibu di situ yang gue nggak kenal, ini ada apa bu? Kang Man meninggal kecelakaan. Kaget gue bang. Belum lama gue ngeliat dia cekcok sama Kang Samin, ya kan. Gue naik ke atas, itu udah rame banget bang. Keluarganya pada kumpul dan nangis. Ternyata dia ini sama istrinya bang, waktu pengen ngejemput anaknya, ketabrak kontainer bang, yang nggak jauh dari sekolahan anaknya. Untungnya anaknya itu belum dijemput bang, karena emang pulang jualan. Dan ini mohon maaf ya bang ya, gue ceritain agak sensitif juga. Si almarhum Kang Man ini benar-benar jasadnya udah nggak kebentuk bang, hancur dari, mohon maaf ya, dari bawah perut ini cuma kakinya doang yang bener-bener utuh. Dari perut sampai muka udah nggak kebentuk bang. Bahkan kan kawan gue itu kan ikut mandiin lah, ikut maksudnya berpartisipasi buat ngebantu. Itu bang, jasadnya itu sampai dikeluarin dari karung mayat untuk dimandiin. Bahkan kata kawan gue itu pas dimandiin kayak daging perintilnya itu pada buyar bang, saking hancur udah nggak kebentuk bang. Akhirnya itu dimasukin lagi kantong mayat, udah disemprot aja bang kayak gitu bang. Dan istrinya ini gue nggak tahu ya, istrinya ini lagi hamil bang, lagi hamil muda dan meninggal, cuma nggak terlalu parah. Si istrinya ini gue kalau ingat ini
sebenarnya kasihan juga sih bang. Ya benar. Cuma satu sisi warga ini banyak yang gimana ya? Kang Man ini kan orangnya kayak gitu bang. Banyak nggak suka. Cuma ya udahlah. 3 hari kemudian udahlah bang, kayak biasa. Di situ dia ngadain kayak tahlil bang. Gua ikutlah datang. Setelah berapa kurang lebih besoknya lah bang. Itu gencar bang, rame bang. Ada salah satu orang yang tinggal di rusun juga. Itu kan rusun 6 lantai bang. Ya kan, lantai 1 sampai lantai 2 itu pedagang. Rata-rata orang daerah, perantau semua. Dan yang lantai 4 ini bang, itu tempat tinggal cewek-cewek yang mohon maaf ya bang. Iya, yang nggak bener lah. Sama, bahkan ada yang bandar bang. Ini disclaimer, ya kan. Itu bang, malam-malam kurang lebih jam 1 itu ngeliat sosok bang. Sampai tidur di teras rusun saking gak berani ke bawah. Itu dia katanya abis turun ke kamar yang cewek itu bang. Pas mau turun, itu dia ngeliat sosok pocong bang, lagi di tangga. Akhirnya dia naik lagi ke atas, terus tidur bang, tidur sampai pagi di depan teras rusun itu. Nah kebetulan itu kan gue pengen berangkat kerja bang, gue itu bangun jam 4 pagi. Pas gue buka pintu, dah ini siapa ya kata gue, yang tidur depan teras. Gue bangunin lah, bang lu ngapain bang? Itu dia langsung kaget bang, pas berdiri, bang ini jam berapa bang? Lu kenapa bang? Kata gue semalam ngeliat pocong bang. Pocong di mana lu? Ada aja lu. Iya bang, sumpah bang, gue dijegat nggak bisa pulang. Ya ilah, ada. Udah nih kata gue, udah pagi nih, udah mau jam 6. Ya bang, itu dia langsung hibrid bang, lari. Kata gue, ada aja nih, bocah mana ini. Nah sorry bang, unit lu di lantai berapa? Gue di lantai 3 bang. Oh 3. Itu gue lantai 3 sama bang, mayoritas juga pedagang. Cuma lebih banyak di lantai 1, lantai 2 lah. Oh yang tadi tidur dari lantai 4? Dari lantai 4 bang. Oh dijegatnya di lantai? Di bawah dia bilang. Oh dia naik kurang lagi? Tahu. Pas pengen turun dia bilang. Akhirnya dia saking takutnya kali bingung. Gak tahu juga gue sih bisa tidur di situ dia. Ketiduran atau apa. Selanjutnya itu tambah gempar bang. Salah satu penghuni rusun juga bener ada yang lihat bang. Sosok pocong. Ceritanya begini sih bang. Jadi ada salah satu pedagang, dia itu baru pulang jualan bang, jam 1 malam. Itu dia mindahin dagangannya dari gerobak ke kamarnya. Ya kan. Selesai itu dia nggak dengar suara orang jalan bang. Tapi nggak kayak langkah kaki orang. Kata beliau kayak orang kayak orang lompatan bang. Iya. Pas dia ke depan bang, di arah kamar mandi tuh dia ngeliat ada sosok putih. Dia bilang ya bentuknya padat tapi tinggi banget, gede. Dia nggak ngeliat mukanya karena ngebelakangin posisinya. Tambah gempar, tambah rame lah bang. Di situ gua sampai gimana ya, semenjak kejadian itu gue percaya nggak percaya sih, tapi gue rada takut jujur. Itu gue sampai nggak berani di situ sendiri bang. Gue sampai gimana ya, biasanya kan gue pulang siang jam 2. Itu gue sampai nungguin kawan gue si Ical ini, saking ada kawannya. Beberapa hari kemudian, mungkin karena gue kepikiran ya bang ya, itu gue mimpiin bang. Pas gue lagi tidur, itu gue mimpi gue lagi tidur sendiri, terus gue kebangun bang di mimpi gue ini. Itu pintu kebuka, di sebelah kiri gue ada pocong lompat bang, masuk ke arah kamar mandi, dan jejak tanahnya itu benar-benar masih ada. Itu gue kebangun masih jam berapa waktu itu ya? Kurang lebih pagi, udah mau pagi sih bang. Jam-jam 3. Di sini gue ngebangunin kawan gue. Cong, bangun cong. Kebetulan gue lapar juga ya kan bang. Gue ke bawah lah. Udah tuh, sekalian berangkat gawe, selesai. Di hari itu gue pulang siang bang. Waktu itu hari Kamis, bener malam Jumat. Nah, gue udah pilih, maksud gue, malam Jumat. Tapi gue bodo amat lah, karena emang di situ kurang lebih udah hampir 2 minggu lah bang dari kejadian itu. Nah masih gempar tuh bang, masih gempar, cuma gue masih bodo amat lah, nggak peduli. Sampai dinamain itu sampai sekarang bang, itu rusun pocong. Saking maksudnya ramenya satu rusun itu. Itu gue tidur bang, selagi pas balik gawe itu jam 2 kurang lebih, sampai jam berapa ya gue?
sampai jam 10 malam. Nah gue bangun, kawan gue ini belum balik juga bang. Pas gue lagi ngerokok sambil main game, pintu kamar gue tutup bang. Itu gue nyium kayak aroma kapur barus bang. Ini bau yang baru bener-bener gue cium. Awalnya gue nggak tahu kalau ini bau apa ya. Nggak lama itu gue buka pintu bang, baunya makin nyengat bang. Gue tutup lagi, udah gue ngerokok aja. Itu pintu gue ada yang ngetok bang. Pas gue buka nggak ada orang. Gue tutup lagi, nggak jelas kata gue. Gue kira si Ical ini kawan gue. Pas gue nggak lama ngerokok lagi sambil main game rebaan, itu ada ketok-ketok lagi. Pas gue buka bener nggak ada lagi bang. Nah pas gue telingak-telinguk di kamarnya almarhum si Kang Man ini kan posisinya kan gimana ya? Ini gue ceritain denahnya dulu ya bang. Itu tangga di tengah. Kalau belok ke kiri itu kamar gua, dan sampingnya itu kamar Kang Samin. Dan kalau belok ke kanan dari tangga itu rumahnya almarhum si Kang Man. Itu gua ngeliat ke arah ujung, karena emang sekarang yang ditinggalin itu sisa anak sama saudaranya bang. Karena apa namanya, setelah si Kang Man sama istrinya ini meninggal, itu gua ngeliat bener-bener sosok pocong bang di depan persis pintunya. Kamar Kang Man? Di depan pintunya. Itu gue nggak percaya, bener-bener gimana ya, badan gue kaku bang, nggak bisa gerak. Coba deh, sampai tangan gue gemeter. Gue masuk lah kira. Gue di situ kayak ngelilung bang, asli. Ini bener-bener apa ya kata gue, kayak percaya nggak percaya. Itu bentuknya solid bang. Untungnya gue nggak ngelihat mukanya. Nggak lama kawan gue ini balik, kurang lebih jam 11:30. Itu gue masih keringet dingin, masih pucat bang. Ditanya lah, lu kenapa? Cong, kata kawan gue, kan manggilnya Cong ya kan. Gue tadi ngeliat pocong, diketawa ngakak ya kan. Sumpah demi Allah gue ngeliat pocong. Besok gue nggak mau tidur di sini lagi lah. Gue mikir apa namanya, gue balik aja. Dia apaan sih lu? Temenin gue lah sini lah. Lu nggak kasihan apa? Maksudnya pulang pergi lumayan jauh bang, makan ongkosnya. Akhirnya gue ditenangin. Udahlah bang, akhirnya gue berani lagi nih. Beberapa hari dari gue ngeliat sosok pocong itu, 2-3 hari gue lupa ya bang ya, waktunya. Kan gue ngeliat malam Jumat, ini hari Minggu bang. Itu kawan-kawan gue pada datang, yang dari gawean ini, pengen istirahat lah, pengen main, numpang tidur. Karena beliau ini besok ke libur. Sebutnya namanya si Aril ini bang. Si Aril ini bisa dibilang mulutnya sompral lah. Panggil anaknya tuh bang. Itu karena udah diceritain, gue kan ngeliat pocong ya bang. Itu dicengin bang. Muka lu kayak pocong katanya. Ngeliat pocong takut. Goblok. Nah, abis itu gue main game biasa lah. Main Mobile Legend. Terus dia malam pengen balik bang. Tadinya pengen balik. Ya kan. Kata si Ical ini, janganlah. Udah jam segini bahaya. Karena emang rumahnya dia jauh juga. Ya kan. Cuma dia maksa pengen balik bang. Akhirnya oke lah dia balik. Pas dia balik 5 menit kemudian itu naik lagi ke atas bang. Gedor-gedor pintu. Cal. Gue gak jadi balik ya. Kenapa? Di bawah gue ngeliat perempuan rambutnya panjang kata. Nah lu ngadi-ngadi tadi aja teriak-teriak pocong. Sumpah demi Allah. Itu dia sampai bener-bener apa ya bang, mulutnya itu geter, saking takutnya. Itu gue ngeliat perempuan katanya, mukanya gosong, rambutnya panjang. Di mana katanya? Di depan bagasi. Jadi di situ kayak ada warung bang, cuma udah nggak kepake lah. Itu ada ralindol warna putih. Nah itu di situ bang perempuannya. Dia bilang itu bentuknya solid dari ceritanya nih. Dan akhirnya dia mutusin buat nginep lah. Nah setelah itu udahlah bang. Akhirnya percaya nih bang. Ya kan. Setelah itu gempar lah di rusun ini. Salah satu warga ini udah pada percaya kalau si Kang Man ini meninggal jadi pocong. Yang gue anehin kayak gini bang. Ini mohon maaf lagi ya. Jasadnya Kang Man ini kan hancur lebur ya bang. Itu otomatis gue nggak tahu bang itu dibungkus pas dikuburnya kayak gimana. Tapi kok bisa jadi pocong. Ya kan itu gue nggak tahu ya kan. Atau itu namanya jin korin kan gue nggak tahu. Itu jadi perbincangan bang di rusun itu. Meninggalnya aja parah, mana bisa jadi pocong. Itu kan emang yang tinggal di rusun ini
mulutnya pada kacau lah. Padahal sama-sama pedagang juga. Setelah itu udahlah bang. Itu seminggu kemudian udah agak tenang bang. Nah kali ini gua lagi bang yang kehantem. Waktu itu gua lapar, pengen beli nasi goreng jam 1. Karena emang gua udah lupa sama kejadian-kejadian inilah. Udah nggak ada apa-apa. Gua turun tuh bang. Gua beli nasi goreng. Kurang lebih gua naik lagi ke rusun jam 1:30. Itu gue ngelihat ada perempuan pas gue mau naik tangga. Gue mikirnya kayak orang main handphone bang, karena emang gue nggak terlalu jelas. Kan itu pakai baju putih. Nah, pas gue nyampe lantai 2 itu, hati gue tadi perasaan ada perempuan di sini. Gue bodo amat lah. Pas gue naik ke tangga bang, itu gue ngeliat ke kanan, yang gue lihat sosok pocongnya di kamar Kang Man. Itu gue ngeliat sosok perempuan lagi bang. Mukanya itu ya agak nyerong. Tapi dia ngeluarin suara bang, kayak nangis cuma kecil. Ini apa ya? Itu sosoknya bener-bener kayak orang bang. Jadi nampak kayak gimana ya? Mukanya memang ketutupan rambut. Itu agak gede banget, kurang lebih berapa ya? Kurang lebih 2 meter lah bang. Sosoknya. Nah, gue cabut lah bang kamar. Gue diem, kawan-kawan gue ini udah pada tidur. Gue nggak jadi makan nasi goreng bang, mutusin buat tidur. Saking gue sawannya. Pagi-pagi gue bangunin kawan gue ini karena mau berangkat kerja. Gue cerita lah, cok di sini udah parah, kata gue. Gue udah nggak kuat lah di sini. Kenapa lagi sih lu? PA. Sumpah gue ngeliat kuntil anak cok. Udah sih bego. Apa namanya? Kayak baru ngeliat setan aja lu. Orang kayak gitu doang aja. Mental cok kata gue kan. Ya kan lama-lama gue bisa gila di sini nih. Ngeliat kayak gitu. Lah, lu gimana gue yang dari dulu tinggal di sini. Nah, si Ical ini baru cerita lah bang. Jadi sebelum Kang Man ini meninggal, emang di situ udah serem bang. Si Ical ini cerita malam-malam itu dia pengen mandi bang. Dia tinggal sendiri, baru balik gawe jam 10-an. Itu kan rusunnya itu cuma 1 kamar, di-sekat sama lemari bang. Jadi 2 kamar. Nah, ada balkon di belakang kayak buat dijadiin dapur. Sebelah kanannya itu kamar mandi. Itu dia mandi. Di jendela itu ada yang ketok-ketok bang. Di jendela balkon. Karena pintunya ditutup, itu dia ngeliat. Karena emang balkonnya itu langsung tembus ke bawah bang. Ya kan. Itu diketok-ketok deh. Dia bingung. Bodo amat lah mungkin apa gitu. Tapi kondisi malam-malam. Itu dia bilang pas dia pakai anduk keluar, itu ada muka bang. Itu dia benar-benar jarak kurang lebih 1 meter bang. Dari keluar kamar mandi itu dia ngeliat sosok muka. Nggak lama kemudian, ini dia kabar duka lagi bang. Di situ. Ini kejadiannya kurang lebih udah sebulan lah. Dari si meninggalnya Kang Man ini bang. Jadi, di orang lantai 4 ini kayak ada pengantin baru bang. Baru nikah. Dan kondisi lagi hamil. Hamil muda lah. Itu malam-malam, gue nggak tahu dia pengen kemana bang. Turun, itu rame bang langsung bang. Kenapa? Si perempuan ini meninggal. Itu bener-bener darahnya di tangga bang. Oh yang lagi hamil itu? Yang lagi hamil. Itu di situ rame lah. Tunggu ya kan. Gue bingung nih kenapa lagi. Itu maksudnya satu tangga itu bang. Itu sampai bau, mohon maaf, bau amis bener-bener darah. Karena gue ngeliat dari tuh. Apalagi ini ya Allah kata gue. Itu gue muter bang lewat tangga satunya. Nggak lama kawan gue ini dateng. Kenapa li? Rame-rame. Itu ada yang meninggal jatuh dari tangga. Di isunya ini dia ini ngeliat penampakan bang. Takut jatuh lah. Cuma gue nggak tahu kebenarannya. Gempar lagi bang di sini. Setelah meninggalnya. Namanya pengantin baru ya kan. Itu suaminya sampai gimana ya? Kayak nyalain kayak kesel juga bang. Dia itu nyamperin kayak keluarganya Kang Man, kayak nggak terima lah. Ya kan sama keluarganya si Kang Man. Akhirnya cekcok tuh bang. Lu penghuni baru ngapain? Kayak tahu aja ceritanya. Adiknya Kang Man itu bang ngomong ke si laki-laki yang itu. Akhirnya udah direlain sama Pak RT. Udahlah adem lagi bang. Nah beberapa hari kemudian ini gantian kawan gue lagi yang ngalamin. Itu dia malam-malam pengen ke bawah, gue nggak tahu
lupa ya bang ya, pengen ngapain, pokoknya keluar lah. Nah nggak lama dia balik lagi bang. Dia bilang di tangga, kali ini lagi duduk bang, sosoknya. Itu dia pengen jalan, cuma pas di belokan tangga itu dia ngeliat ada sosok rambutnya doang. Didiemin lah bang lah, ya kan. Dari ceritanya si Ical ini pas udah ngelewatin sosok itu dia manggil bang. Nah pas manggil dia nengok, ngelihat dari ekor mata itu, itu dia langsung ngeliat mukanya bang. Dan mohon maaf mukanya itu hancur bang. Itu dia bilang senyum, cuma senyumnya hancur bang. Dan mukanya itu kayak gimana ya, pecah-pecah, yang kelihatan matanya doang bang. Dari situ tadi, gue dengar ceritanya dia sampai gila. Gue nggak berani lah, maksudnya ini rusun udah gila gue. Kata gue ya kan, udahlah, paling gue sampai sini aja lah. Gue udah nggak berani, kerja capek maksudnya. Di rumah gue pengen istirahat, malah kena kayak begini. Udah, gue balik aja lah. Akhirnya itu ditahan lagi bang. Akhirnya gue diperpanjang nih untuk perbantuan di situ, kurang lebih 2 minggu lagi bang. Gue nyesel maksudnya. Gue sempat balik 3 hari. Itu lumayan lah bang ongkosnya. Ya kan. Pas 3 hari gue mutusin buat udahlah, kerusun lagi aja lah. Gue beraniin. Kondisi juga itu udah tanggal tua ya bang. Ya kan. Gue nggak megang duit, udahlah. Gue mutusin di situ aja, di rusun. Gue kira itu udah aman bang. Ya kan. Masih ada lagi bang. Kali ini yang diisuin yang si perempuan ini bang, yang lagi hamil. Ada salah satu anak ABG sepantaran gue bang. Itu lagi, mohon maaf ya, lagi nyewa cewek yang di lantai 4. Itu dia turun, dia ngeliat sosok perempuan cuma agak gendut. Ya kan, itu perutnya bolong bang. Pas dia turun itu kesleo bang. Dia, si cowok ini kakinya patah, sampai bener-bener gimana. Itu gue ngeliat bang, parah banget bang. Teriak-teriak bahkan sampai nangis. Si cowok itu bener-bener patah. Kenapa ini bisa patah? Dia ngomong sambil belibet. Tadi dia bilang ngeliat perempuan perutnya bolong, mukanya ini nggak diketahui. Udahlah, akhirnya Pak RT nggak tahu dia bocah mana, orang mana, kira udah diantarin ke rumah sakit. Akhirnya udahlah, gua nggak tahu lagi ceritanya. Ini terakhir sih bang, kurang lebih berapa ya, hampir mau 2 bulan lah. Di bulan apa ya, belum ada sebulan sih bang. Ini gue mutusin buat cabut. Itu gue malam-malam kondisi pengen mandi. Itu gue baru balik habis main dari mana? Kalau nggak salah habis dari warkop. Ini kondisi malam minggu. Itu gue mutusin buat nggak bisa tidur bang. Malam-malam. Itu gue gimana ya? Si Ical ini belum balik-balik. Gue kayak orang gimana? Di situ gue hawanya udah bener-bener takut bang. Kata gue firasat gue nggak enak bang. Di sini gue nyium lagi bang yang sama, aroma yang sama, bau kapur barus. Gue udah pilihnya, kata gue, ini mah nggak beres. Gue mutusin buat tidur bang. Nggak lama gue tidur, itu gue nggak tahu ya bang, gue mimpi atau sadar. Itu pintu kamar digedor lagi. Dalam hati, nggak bakal gue buka. Nah, tapi beberapa menit kemudian itu manggil nama gue bang. Li, suaranya sih Ical. Iya. Itu gue bukain bang, nggak ada orang lagi bang. Akhirnya gue nengok ke tangga, itu nggak ada orang juga. Gue masuk lagi bang, yang gue lihat di balkon bang, itu ada sosok pocong lagi. Itu gue cabut ke bawah bang, ke gue nungguin si Ical ke gerbang sampai dia pulang kerja. Kurang lebih jam 11:30 dia baru balik. Di situ gue mutusin malam itu juga gue balik bang. Saking gue takutnya, udah gila lah. Maksudnya gangguannya. Setelah itu, ya udahlah. Gue terakhir ke sono seminggu yang lalu bang. Cuma main doang, ya kan. Di situ kayak bocah-bocah TikTok banyak bang yang live di rusun pocong itu. Sebutannya saking udah gemparnya itu. Ya udah sebutannya itu rusun pocong. Iya. Katanya dari si almarhum Kang Man ini sempet masuk berita bang. Ya kan saking gemparnya. Bukan gempar gentayangannya ya bang. Kecelakaannya. Kecelakaannya.
Benar bang. Akhirnya udahlah, gue mutusin udah nggak tinggal di situ. Walaupun gue masih ada seminggu lagi, untungnya semenjak gue ceritain itu, gue ditarik bang ke tempat kerja gue lama. Dibalikin lah ya. Iya, di situ. Udahlah, kata gue nggak mau lagi. Padahal si Ical ini apa namanya ya? Waktu gue seminggu lagi di situ, dia ini masih mohon-mohon lah bang. Iya, bisa temenin. Minta temenin. Si Ical ini mentalnya kuat bang. Bang. Itu dia bilang udah sih seminggu lagi tanggung lah. Ya kan? Nah itu gue dengar kabar pas gue mohon maaf di kerjaan gue yang lama bang. Itu si Ical nggak berani pulang bang. Nah itu dia nelpon gue, Le, gue nginep di rumah lu sih. Kalau ini bocah kenapa? Ya kan? Ini gue ngeliat sosok lagi, Li. Tapi kali ini bener-bener bikin dia sawan bang. Itu dia malam-malam katanya kebangun karena ada yang ngetok. Itu kencang banget bang, ngegedor kaca. Kaca apa namanya, kaca balkon di belakang. Itu dia penasaran, dia keluar. Itu dia ngeliat sosok perempuan terbang bang. Itu nyamperin dia bang. Oh, ngedeket. Dia mundur jatuh. Itu dia kabur bang. Yang dia lihat itu mukanya sama persis yang dia lihat yang di tangga. Bener. Akhirnya udahlah. Itu dia apa namanya, balik ke kerjaan sampai pagi nggak pulang bang. Saking sawannya, sampai nginep di kerjaan. Akhirnya gue bilang, wah apalah, kata gue udah nggak bisa gue di situ saking takutnya. Udah, paling gue tuh terakhir cuma main-main aja lah bang ke sono. Sejam 2 jam, udah balik. Nggak mau gue. Nggak mau lama. Nggak mau bang gue. Tapi sekarang si Ical masih di sana? Masih bang. Sekarang nih? Masih. Dan isu-isu pocong itu masih ada? Sampai sekarang sih masih ada, mungkin karena gue jarang ke sono ya. Akhirnya seminggu lalu ya? Seminggu lalu itu gue main doang. Iya. Oke, berarti teror ini dimulai semenjak si Kang Man ya? Iya. Kang Man yang meninggal kecelakaan hancur. Iya bang. Mohon maaf nih, hancur karena yang kita tahu sendiri namanya Jakarta Utara, apalagi Priok, banyak banget tuh yang namanya kontainer kan. Bener. Emang yang udah biasa lewat situ ya pasti paham lah ya. Iya, kontainer tuh bang. banyak banget di sana. Kalau dekat pelabuhan segala macem. Dan dia kecelakaan di daerah situlah pokoknya sampai nggak jauh dari tempat ngejemput anak itu bang, mau ngejemput anaknya bang. Untung anaknya ibaratnya alhamdulillah selamat. Alhamdulillah bang. Dan itu berarti diisukannya itu si kuntilanak ini istrinya. Iya. Dan si pocong ini Kang Mannya. Kang Mannya ya. Dia tapi Kang Samin ini dia ada itu nggak? Maksudnya kan dia kan sempat naruh dupa tuh yang ditendang sama Kang Man. Ada hubungannya nggak sih tuh? Ibaratnya kayak, mohon maaf, kita bukannya sujun ya. Iya. Namanya orang biasanya kan ada orang baik di depan, cuman di belakang. Oh iya. Ngerti. Ada kemungkinan nggak sih Kang Samin nih ngirim-ngirim Kang Man gitu? Jadi apa ya? Yang gua tahu itu semenjak meninggalnya Kang Man itu Kang Samin ini kayak gimana ya bang ya? Kayak jarang terlihat. Ya kan? Si Ical pun tahu backgroundnya. Ya. Kalau dia ini maksud orang non Muslim juga. Oh non Muslim. Si non-Muslim. Kang Samin ya. Iya Kang Samin. Itu dia dagang kayak biasa lah. Ya. Warga pun gak ada yang percaya bang. Dia cuma bakar kayak gitu karena emang adat istiadat kepercayaannya doang. Bener, karena dia orang Kalimantan. Iya. Ya kan. Kang Samin juga udah nggak mau banyak buka suara lah. Iya, dia berarti orang diem lah. Dia maksudnya pengen tenang juga bang. Dan ya udah sih. Apa namanya, paling sampai di sini bang. Ibaratnya nggak ada isu-isu dari masyarakat kan, kadang-kadang kalau tetangga-tetangga ini bisa nendang ini, masa besok meninggal ya, angin kan ada gitu ya. Cuman kita nggak mau sujon ya, ibaratnya ini kan asumsi doang. Gitu ya. Berarti emang Kang Samin sebenarnya orang baik lah ya. Orang baik bang. Padahal dia sama-sama orang Kalimantan ya. Orang Kalimantan bang, sama bang. Tapi berantem. Cuma siapa ya? Si almarhum Kang Man ini ya emang bener dari Kalimantan. Cuma emang asli orang Madura bang. Oh dia orang Madura? Orang Madura, di Sampit. Di Sampit. Oh lahir di Kalimantan? Iya. Tapi orang Madura? Orang Madura bang. Oh iya. Nah si Kang Man ini sama-sama orang Kalimantan bang. Orang Palangkaraya. Oh Kang Man ke Palangkaraya? Enggak, sorry. Kang Man ini orang Sampit dan Kang Samin ini orang Palangkaraya. Oh berarti yang asli Kalimantan ini yang Kang Samin? Kang Samin. Oh yang ya berarti orang Madura lahir di Sampit itu Kang Man. Kang Man bener bang.
Kita disclaimer dulu Bang ya, ini nggak ada niat untuk menjelek-jelekan suatu suku ya. Iya. Kita nggak ada untuk menjelek-jelekan suatu suku. Ibaratnya kalau sifat itu kan dari diri sendiri. Iya, bener, Bang. Ibaratnya dia arogan diri sendiri. Ibarat kita nggak ada jelek-jelekin suku Madura, nggak ada jelek-jelekin suku Kalimantan. Iya, bener, Bang. Dan tadi juga kan ada banyak orang Madura di bawah juga yang jualan itu ya. Dan lu sering ngobrol-ngobrol nggak sama orang? Jarang sih Bang, paling sama yang sepantaran gue itu asik-asik kok Bang. Asik-asik orangnya kan. Ibaratnya nggak ada yang macem-macem kan. Ada Bang. Gitu. Paling yang di lantai 4 itu kebanyakan open BO di sana. Ya bener. Gue pengen nyebut gak enak. Asli. Jajan si Ical sering open BO kan. Ya itu mungkin Bang. Mungkin ya. Cuma bocahnya emang agak sinting. Tinggal sendiri ya kan. Tinggal sendirian. Berarti dia dari tahun berapa itu tinggal sendirian? Itu semenjak kakeknya meninggal, orang tuanya balik Bang. Oh, balik kampung. Ke Madura. Sekitar tahun tau nggak? Tahun berapa? Waduh, gue nggak tahu sih Bang, banyak tanya. Berarti emang sebelum kejadian si Kang Man ini meninggal emang udah seram situ. Ya. Karena emang dasarnya, mohon maaf, sana kumuh ya, agak kumuh. Kumuh banget Bang. Maksudnya kayak lantainya aja udah konyol parah, tembokannya. Tembok coret-coretan. Iya benar, bener Bang. Pilokan. Ya tahu sih, kadang-kadang lu juga tadi nyebut di belakang layar rusun ini. Gue tahu sih sebenarnya itu. Iya. Tapi nggak mau gue sebut di depan kamera Bang. Karena emang bener-bener cerita ini bahkan sampai sekarang masih ini Bang. Pasti kalau bocah-bocah gue yang lagi pada nonton, orang-orang rusun pasti pada tahu Bang. Apalagi kan ini katanya sempat viral ya, yang rusun pocong ini. Mungkin ada beberapa penonton yang tahu rusun ini. Pasti kalau misalnya orang deket itu tahu Bang. Iya. Aduh, berarti kacau nih. Berarti si Kang Man ini ya jatuhnya arogan dan satu lantai ya Mulu. Iya, satu lantai. Pas lagi berantem itu bener-bener di lantai 3 itu. Iya Bang. Jadi apa ya, si Kang Man ini yang gue ingat nendang itu sampai ngedatengin rumahnya Kang Samin. Bang. Ya, itu sebelum beliau meninggal. Oh ya, Kang Samin kan kamarnya kan di sebelah lu ya? Sebelah gue Bang. Berarti dia datang dari kanan, nendang. Iya, nendang kiri. Buset. Jadi kan kamar gue itu paling pojok. Ya, keluar kiri, tangga kiri ya? Iya, ke kiri benar. Kalau Kang Man kan kanan. Iya, benar. Jadi rumahnya Kang Samin ini benar-benar persis samping tangga. Oke. Nah, itu banget itu sangat pas. Berantemnya itu ya. Parah Bang. Aduh, tapi ya nggak sampai pukul-pukulan sih. Ya, cuma adu bacot lah ya. Adu bacot. Cuma maksud gue dua kelewatan sih Bang. Iya sih benar-benar. Jatuhnya fitnah. Iya, tapi kan jatuhnya bukan sekali lagi bukan jelek-jelekin. Iya, orang Madura kan suara kenceng. Kenceng, iya benar logatnya. Kalau logatnya gitu. Cuma nggak semuanya orang kayak gitu. Iya, maksudnya dia kalau ngomong kan kenceng ya pasti orang pada denger kan gitu. Iya. Dan juga tadi kan sempat gempar tuh satu rusun. Sempat gak sih Pak RT itu ngundang pengajian ustadz buat itu apa ya, semenjak karena emang keluarganya almarhum Kang Man ini orang-orang kampung nggak ada yang tinggal di sini Bang. Paling ya rekan-rekan pedagang doang dia. Namanya udah berkeluarga, itu pengajian sampai 7 hari doang Bang. 7 hari doang. Iya. Kalau ngundang-ngundang kayak orang pintar gitu buat ngusir ada pernah? Oh, itu nggak ada Bang. Nggak pernah. Itu penghuninya aja kayak pada penghuninya aja pada cuek Bang. Oke. Padahal tahu ya. Tahu. Ibaratnya satu rusun itu diteror. Tahu. Udah rame banget bener. Iya, tapi nggak ada inisiatif bilang ke RT gitu. Coba panggil orang pintar. Ada sih Bang. Cuma ibu-ibunya yang rempong. Bilang ke Pak RT, cuma Pak RT-nya nggak mau nanggepin lah. Udah. Kadang-kadang ibu-ibu begitu sih. Dan tadi kan ada juga cewek yang hamil yang meninggal. Iya itu Bang. Nah, itu dia ngakunya ngelihat cewek. Iya. Dan jalan lari di tangga kepleset. Iya. Itu benar-benar maksudnya tragis lah Bang lah yang gua lihat itu, sampai mohon maaf ya, itu satu tangga Bang. Darah semua Bang. Ibaratnya keguguran lah bisa dibilang. Iya, bisa dibilang karena gitu Bang. Dia lagi hamil gede tuh. Ya, kurang lebih 5-6 bulanan lah. Udah gede lumayan. Apa namanya yang gua sayangin ini, suaminya maksudnya kayak baru nikah Bang. Umur pernikahannya masih seumur jagung. Udah gitu pengen ngelahirin anak pertamanya ya, kan. Gue ngerasain banget sih maksudnya jadi suaminya. Iya pasti sedih lah. Pasti hancur. Apalagi pas dengar kabarnya itu meninggal karena setan. Ibaratnya itu dia Bang sampai kecet sama adiknya Kang Man itu. Iya. Emang tinggal di situ dia. Iya benar Bang. Udah sih yang gue tahu itu sih Bang. Tapi kalau dari keluarga Kang Man itu adiknya kan tadi ya. Itu ngeliat juga nggak sih sosok pocong? Nah itu dia awalnya sempat kesel juga Bang, karena emang dari warga-warga
aduh sorry, banyak yang ngomongin Ya. si almarhum Kang Man ini. Cuma ya udahlah, Pak RT ini ngelerai. Udahlah, nggak usah dengerin, biarin lah. Oh, berarti dia nggak terima kakaknya diomongin. Iya bener bang, sempet Jadi kesel juga sih pocong bang. segala macam. Cuma adanya ini nggak gimana ya, sifatnya cuek, nggak seinilah, Oh. nggak sekacau ini. Nah dia ini gantiin almarhum Kang Man yang jualan sate sekarang ya. Oh, sampai sekarang. Belum lama juga pas gue kesono itu gue ngeliat bang, Oh, ada orangnya. ada Iya. adanya Kang Man ini. Kipas-kipasnya. Iya, Oke, berarti jualannya nggak jauh dari situ juga. nggak jauh bang. Nggak jauh dari situ. Itu ada pasar, ya udah di situ. Oke. Berarti berawal dari iri ya, iri. Iya, bener bang. Dan juga kita juga nggak tahu Kang Samin itu melakuin apa. Iya, Mungkin juga emang dia murni kecelakaan karena emang kita tahu sendiri Priok banyak kontainer. iya bener bang. Pokoknya kalau orang-orang Priok, orang-orang Jakarta Utara pada hati-hatilah. Iya. Karena serem di sana lah. Iya. Berarti kalau kecelakaan tuh kemungkinan meninggalnya gede. Iya bener bang. Sebenarnya kalau kita kan orang Jakarta Timur kan paling mobil. Iya, segala paling macam. mobil. Soalnya kontainer semua, gila. Transformer semua. Transformer semua. Skill drivingnya tuh harus Wih, satu-satu. Itu gue bener-bener kaget loh bang, maksudnya. Gue tuh terakhir ngeliat Kang Man itu kecot, Ya. terus gue balik gawang ngeliat udah meninggal di situ gue. Iya, berarti nggak disangka-sangka gitu. Iya bener bang. Baru lihat kemarin kok tiba-tiba besok meninggal. Meninggal, Itu Bang. kan kadang-kadang kita nggak ada ngeduga-duga dia meninggal. Iya loh. bener bang. Kan ibaratnya kalau dia sakit, oh mungkin bentar lagi meninggal. Ini kan nggak duga-duga, ibaratnya Iya. lagi marah-marah. Gue segala awalnya juga mikirnya, masa iya sih, maksudnya gue ada pikiran di santet bang, sama si Kang Samin ini. Oh, Cuma si Calin bilang, gak mungkin lah Kang Samin gak mungkin kayak gitu. Maksudnya, lagian pure ini murni kecelakaan bang. benar. Udah sih, Iya. tuh gue ada kondisi sedih, maksudnya kasihan anaknya sama seneng juga sih bang. Iya sih, bener. Ini mohon maaf ya. Iya. Ya kan? Aduh. Mungkin kalau misalnya kita dokumentasiin bisa bang ya. Cuman Bang. nggak mau deh, nggak Iya, jangan deh. Karena pasti gue gak enak juga nggak enak bang. juga sama- sama penghuni dusun sana. Bener. Dan lu juga kan bukan penghuni dusun sana. Enggak, kan? Bang, gua bukan. Lu punya temen lu yang si Iya, Ical ini kan. penumpang doang. Ya numpang doang. Kalau kita tinggal tiba-tiba moto terus naruh di sini di sebar publik kan kita Iya. nggak enak juga ya. Iya. Bisa sih sebenarnya Bang Ali ini pulang ke sana foto-foto bisa Bisa sih sebenarnya. bang. Cuman Bahkan ya, apa ya, konten kreator kayak tiktoker itu banyak bang. iya. Yang nge-live di rusun tersebut. Iya, pokoknya kalau mau tahu rusun itu tinggal lihat aja, Iya, cari lihat aja, sendiri cari aja rusun searching. Pocong Jakarta Utara. Bener, Cari Bang. aja, barangkali langsung ketemu kan. Itu tuh benar-benar sebutannya sampai sekarang itu rusun, Rusun pocong. Pocong. Saking gemparnya. Gila sih, emang serem sih kalau di kayak gitu sih. Dan tapi sebelum Kang Man meninggal tuh nggak ada kan pocong-pocong begitu. Cuman Nggak ada, cuman horor aja lah Ya, kenapa? kayak horor itu, kayak maksudnya sosok perempuan ini emang dari dulu udah ada bang. Oke. Cuma karena emang ada almarhum, mohon maaf istrinya Kang Man, sama yang perempuan meninggal lagi hamil bang. Ya, malah dikait-kaitin ke situ. Bener. Mungkin aja nih penunggu lama yang nyerupain. Iya, bener. Karena emang dasarnya di situ angker kan gitu. Apalagi ini bisa dibilang meninggalnya nggak wajar ya. Iya benar bang. Kan setengah hancur ya tadi. Nah itu dia yang gue bingung bang, maksudnya kan ya jasadnya kan mohon maaf ya hancur. Hancur gitu. Kenapa maksudnya kalau emang itu benar arwahnya Kang Man, kenapa bisa jadi pocong bang? Gimana nyatunya kan gimana? Bener bang. Ibaratnya nggak ada itu kan dari warga nggak ada yang pernah ngelihat pocong itu berwajah Kang Man. Nggak ada bang. Nggak ada sih bang. Dan si cewek itu berwajah istrinya Kang Man nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Bisa jadi itu kan salah satu fitnah jin lah. Iya benar. Buat ibaratnya nyarinya ngefitnah orang-orang yang meninggal ini Benar. buat nakut-nakutin warga. Gue juga pas beberapa kali ngeliat sosok ini, alhamdulillah nggak ngeliat sosok mukanya sih bang. Cuman dari belakang Ya, ada dari samping. dari samping sama yang salah apa namanya di depan persis kamar almarhum. Langsung lari ke bawah gitu. Kacau bang, itu dengkul gua sampai lemes. Iya, gila. Gila. Kacau. Dan sekali lagi ya, gue nggak ada kita disclaimer ya bang ya, Iya, nggak ada benar, Bang. menjelek-jelekan Nggak ada sama sekali. ras dan suku. Benar. Itu semua murni dari watak Bener bang. orang ya. Karena emang gue ngeritainnya, maksudnya ini aja lah pure cerita Ya, padanya. bercerita. Nggak ada rencana buat ngejelekin antar Jelek-jelekin suku. suku segala Benar. macem. Gue juga ada kok saudara Madura baik, Iya, segala baik. macem. Memang ada sih orang Madura yang wataknya jelek, ada yang wataknya baik, itu kita wajarin. itu Kita kembali ke juga, diri sendiri lagi. kita juga kan gue kan orang Jawa nih, ada orang Jawa yang jahat, Banyak. ada orang Jawa yang baik kan gitu.
Oke, itu tadi cerita dari Bang Ali nih. Jadi nempatin kurang lebih 2 bulan Bang ya? 2 bulan setengah. 2 bulan setengah dari bulan Maret kemarin ya, masih baru banget nih. Baru banget Bang. Sampai kurang lebih 2 minggu lalu. Iya, makanya ini gue nggak berani ngasih dokumentasi karena ini masih hangat banget. Masih hangat banget nih. Pokoknya yang mau tahu rusun apa itu ya tinggal cari aja di TikTok ya. Bang. Rusun Pocok Jakarta Utara. Ya. Kita nggak mau nyebutin tempat nih. Oke, thank you banget Bang Ali. Udah mau share pengalaman pribadi yang luar biasa nih. Dan buat Sobat Tengah Malam, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu akhir kata gue Putra pamit undur diri. Bang Ali juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.